Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah hadir di studio adalah Ega Olivia. Ega, terima kasih sudah hadir. Sedikit cerita mengenai partisipan yang biasa datang ke sini adalah orang-orang yang berkaitan dengan tindakan mistis seperti guna-guna, santet, pesugihan, susuk, dan lain-lain. Kamu sendiri punya nggak pengalaman yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu? Kalau Ega pribadi sih, kalau misalnya mendapatkan kayak guna-guna dan lain-lain sih nggak pernah. Tapi kalau misalnya orang tua di depan mata sendiri itu pernah. Ayah atau ibu? Papa. Papa? Iya. Kenapa? Apa yang terjadi? Jadi papa itu kan pengusaha batu bara lah gitu. Jadi secara nggak langsung, dan itu usaha keluarga. Secara nggak langsung kan banyak musuhnya atau ada orang yang nggak suka sama dia. Jadi papa tuh sempat jatuh sakit, terus habis itu bener-bener nggak bisa bangun di rumah. Kita udah berusaha ke dokter dan lain hal, sampai akhirnya ke orang pintar. Ternyata benar, jadi dari betisnya kaki papa tuh keluar kawat gitu. Kawat dari dalam? Iya, dari dalam. Dokter nggak lihat itu? Dokter nggak tahu sakitnya apa waktu Enggak, itu? periksanya tuh nggak periksa kaki atau apa, karena kan pikirannya nggak sampai di kaki bakal keluar kawat dan lain-lain gitu. Cuman papa emang nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi ngomong bisa. Waktu sadar, itu? Tapi pandangannya tuh kosong. Lama? Cukup lama. Dan Oke. kata orang yang sempat bantuin papa itu guna-guna dari keluarga sendiri. Justru itu cara ngeluarin kawatnya kamu ngelihat dan Ngelihat keluar dari sini, dan sampai sekarang tuh di kaki papa tuh masih ada bekas kayak lingkaran yang gitu, set gitu, bekas kawatnya keluar itu. dan sekarang kondisi papa baik-baik aja. Alhamdulillah sekarang udah baik-baik aja. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya, Ega ya. Iya, Oke, terima kasih sekali lagi sudah hadir malam hari ini. Dan partisipan kita yang hadir pada kesempatan kali ini adalah seorang pria yang mengaku memiliki ilmu pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Bejo. Ya. Selamat malam Pak Bejo. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda saat ini? Pekerjaan saya apapun bisa. Mas minta saya mengerjakan apa? Biasanya saya menolong orang yang membutuhkan saya. Oh, biasanya orang datang ke Bapak butuh apa? Pengen supaya kuat, jualan supaya laris. Bisa. Oke, mau minta untuk kaya, bisa. Bisa? Mau minta untuk Cantik. ya kelihatan Bisa. cantik, Bisa. supaya dapat jodoh. Bisa. Yang penting ada syarat-syarat tertentu yang harus dilaksanakan. Apa syaratnya Pak Bejo? Tergantung minta apa. Karena saya sudah melalang buana, sudah kenyang masalah itu. Tapi saya hanya pesan, punya seperti itu jangan untuk yang tidak bagus. Jadi dengan kata lain Bapak melakukan hal-hal gaib untuk menolong orang. Iya, Membuat orang bisa mendapatkan apa keinginannya gitu. iya, betul. Pernah untuk misalnya ada yang datang ke Bapak minta tolong untuk jahatin orang atau kirim santet atau guna-guna gitu? Iya. Ada, banyak. Bapak lakukan juga? Ya bagaimana, yang penting sesuai tawaran. Tawaran Tapi ya harga, biasanya kan masuk harga. Tapi saya tekankan, kenapa kamu berbuat seperti itu? Begitu saya.
Jadi saya tidak langsung saya kerjakan mana uangnya, tidak. Aku mau nanya dong Kak Robi. Silakan. Kalau misalnya orang itu dengan alasan emang ingin menjatuhkan orang lain atau berbuat jahat untuk orang lain, tetap Bapak lakukan? Ya tergantung. Yang penting Bapak dapat uang. Bisa jadi, tapi juga tergantung. Saya lihat dari orangnya dulu. Oke, Pak Bejo, Boleh? boleh kami tahu Pak, maksud dan tujuan Bapak datang ke Penembus Mata Batin malam hari ini untuk apa sebenarnya? Nah, bahwa saya di sini datang untuk memberitahu kayak banyak. Gitu. Jadi pelaku goib, pesugihan, dan tetek bengek itu sebenarnya kurang bagus. Karena apa? Efeknya sangat berat. Contohnya yang saya lakukan ngipri. Ngipri. Ngipri itu apa? Apa tuh Pak? Ngipri itu semacam kita itu berhubungan dengan makhluk halus. Itu dia bersosok menjelma jadi apa, tapi sebenarnya dia itu jin. Tapi bagi orang yang melakukan ritual itu, dia wanita cantik. Dia wanita yang tidak ada tandingannya di dunia. Cantik sekali. Tapi bagi orang lain kalau melihat secara kebetulan, sebenarnya dia berinteraksi dengan sosok makhluk atau hewan. Gitu. Jadi antara manusia dengan jin itu tadi berhubungan selayan suami istri. Itu Baik. Kurang lebihnya seperti itu. Baik Pak Bejo, sebaiknya di sini bukan hanya kami berdua, Iya. tapi Bapak bisa ceritakan semua hal ini kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Bejo, lahir pada tanggal 21 bulan 3 1971. Dia mendiami rumah bernomor 63. Sosok yang bijaksana namun terlalu berani. Saya melihat energi yang besar dalam diri Pak Bejo. Banyak sekali ritual-ritual mistis yang dijalani Pak Bejo. Saya melihat Pak Bejo adalah orang yang baik, punya ilmu spiritual yang tinggi, namun dikejar-kejar oleh musuh bebuyutan. Sosok yang tinggi, gelap, dan berbulu. Saya akan memecahkan teka-teki misteri Pak Bejo pada malam hari ini. Selamat malam. Malam Roy. Silakan duduk semuanya. Bejo, tanggal lahir 21 bulan 3 1971 dengan nomor rumah 63. Pak Bejo ini memiliki ilmu supranatural dan biasa memenuhi kebutuhan atau keinginan orang-orang yang datang untuk minta pertolongan. Tapi kadang-kadang juga memenuhi keinginan untuk mengirimkan santet atau guna-guna orang, asal Bapak tahu alasannya. Dan malam hari ini Bapak mau mengirimkan pesan buat kita semua mengenai hal-hal gaib dan mistis, begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Roy, kamu melihatnya seperti apa Roy? Saya mencoba menggambarkan sosok-sosok apa aja yang ada di dalam diri Pak Bejo. Pertama kali lihat Pak Bejo, saya langsung lihat banyak makhluk-makhluk jin yang positif. Dan saya merasakan tidak ada penyerangan di sini, tetapi sosok orang yang sepuh yang punya tujuan dan niat yang baik, saya rasa. Oke. Seperti itu. Jadi sebenarnya memang ingin ngasih pesan ke kita semua nih, Bahwa kita di langit masih ada langit lagi, di atas Masih langit ada. masih ada di atas langit-langit Betul lagi. sekali. Itu Oke. maksudnya ini. Iya. Jadi mungkin saya menganggapnya sesepuh ya, karena seperti itu dia ada maksud ingin menceritakan kita ini nggak boleh arogan, kita harus stay humble, Iya. itu harus game, Oke. seperti itu. Pak Bejo,
Iya. Ini nggak pernah saya tanyakan pada partisipan sebelumnya ya, Iya. tapi ini karena Bapak yang hadir malam hari ini, Roy, saya minta maaf sebelumnya. apa-apa. Saya mau tanya, menurut Silakan. Pak Bejo, Roy Kiyoshi seperti apa sosok dan orangnya? Mas Roy ini Hah? orangnya sangat baik. Baik. Cuman sayang Mas Roy harus hati-hati dan sabar. Ini banyak hal-hal yang kurang baik untuk Mas Roy, banyak orang yang tidak suka. Kelihatan. Banyak penyerangan-penyerangan, tapi bagusnya Mas Roy ini bentengnya sangat kuat. Bentengnya kuat. Bentengnya sangat kuat. Jadi, tapi Mas Roy juga tidak boleh sombong. Baik. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Itu pepatah yang mengatakan, Jowo ngandake, ojo adika ngadiku, tegese jangan sombong. Intinya seperti itu. Tapi Mas Roy betul-betul sosok piyai yang bagus. Terima kasih. Suka memberikan pencerahan, suka memberikan nasihat. Betul itu. Terima kasih. Aku lihat Mas Roy ini seperti ada, oh bagus. Pokoknya inisial yang mengikuti ini, kalau nggak salah, tapi saya bisa melihat Siti. Ya, Iya, Siti Siti. Jasmine. Iya, Siti. pokoknya Itu yang berinya dilihat. Siti, Iya. lanjutkan sendiri. Dan beberapa jin banyak sekali. Iya, Siti Tapi Jasmine. baik. Iya. Tapi sayang, ini saya melihat sesuatu pada diri Mbak dari tadi. Saya tuh hampir dia menyerang saya. Tega. Tapi jangan sombong. Oh, Awas dong. Kalau kau mendekati sosok ini, jangan coba-coba mantram saktiku akan bertindak. Karena di sini saya ingin menelurkan semua yang di sini yang negatif. Di studio ini, Pak. Iya, ini hampir mendekat. Karena apa? Begitu saya datang, dia curiga sama saya. siapa? Karena dia sudah berlawanan dengan saya. Dia sudah mendekat. Awas, tenang aja. Kalau tidak bisa jauh dikit, saya akan beraksi. Oh. Aku ngomong tenan iki. Mundur. Sampean ampun sembrono kali kula. Mundur. Oh. Sampean badhe nyoba kali kula. Orang dia ngomong sama saya, Mas. Sosok sesuatu di belakang. Kala singgah pansuminggah durga kala sumingkir sing sirah sing suku sing wulu sing bau sing tegak kalawan buntut singatan kasat moto mulya neng asal neki atur suwun ya. Atur suwun. Bantuin. Maaf. Oke, Pak Bejo. Maaf sampai saya nggak Iya, Pak Bejo. tahu diri. Pak Bejo tenangin dulu. Pak Bejo duduk dulu. Saya mau tanya ke Roy ini apa yang terjadi sebenarnya.